Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja Project Alpro yang telah saya kerjakan. Nah, di sini saya akan membuat berdasarkan soal yang diberikan, di mana saya pertama membuat fungsi kelas. Fungsi kelas ini berguna untuk menampung seluruh dataset, seluruh program yang dapat dijalankan secara berulang nantinya. Di sini yang pertama, dev init self dataset, di mana di sini saya membuat dictionary dan di mana self dataset ini akan menjadi key-nya. Nah, yang pertama kita akan membuat dev buat dataset, di mana if nama dataset in self dataset maka akan terprint error. Maksudnya di sini adalah jika dataset sudah berada dalam dictionary self dataset maka akan terprint error. Nah, jika tidak ada maka akan terprint dataset berhasil dibuat. Selanjutnya di sini ada dev hapus dataset. Sama halnya dengan membuat dataset, jika dataset dalam not in self dataset maka akan print error, dan jika self dataset ada dalam dataset maka akan terprint dataset berhasil dihapus. Selanjutnya di sini adalah fungsi dev tambah data, di mana jika nama dataset tidak berada dalam self dataset maka akan terprint error. Nah, jika self is float, datanya berupa float, maka akan terprint data berhasil ditambahkan. Di sini kita akan melakukan pengecekan terhadap float, di mana jika kita inisialkan floatnya ini menjadi S, maka di sini kita akan mengecek apakah float tersebut desimal, berupa bilangan negatif, positif, dan bilangan lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan hitung mean, di mana jika bukan data maka akan return 0 atau return false. Dan selanjutnya kita akan masukkan rumus mean-nya itu return total atau per len data, di mana len data ini adalah panjangnya indeks dalam data. Selanjutnya ini ada dev hitung median, di mana n adalah sebagai len data. Di sini kita menggunakan data sort karena median itu datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, jika datanya dibagi dua bernilai satu, maksudnya di sini adalah jika datanya itu berjumlah genap, maka hasilnya itu berupa hasil dari jumlah data per 2 bagi kurang 1. Nah, jika datanya itu bernilai bukan berjumlah ganjil, maka datanya itu per 2. Selanjutnya di sini adalah dev hitung ukuran pemusatan data, di mana jika data tidak berada dalam self dataset maka akan terprint error. Nah, di sini kita akan membuat data self dataset, mean, self hitung mean yang telah kita lakukan tadi, median sama self hitung median. Kita di sini akan men-print ukuran pemusatan datanya itu mean dan median, yang nantinya akan outputnya akan keluar nilai dari mean dan median. Nah, di sini ada dev hitung ukuran penyebaran, di mana jika nama dataset tidak berada dalam self dataset maka akan terprint error dan program akan dilanjutkan. Ketika dataset itu bukan merupakan nama dataset, maka akan terprint error juga. Di sini data kita menggunakan lagi sort dan n soalan data, di mana range-nya itu merupakan data min 1. Min 1 di sini merupakan data indeks terakhir dari jumlahnya data kurang data 0. Maksudnya 0 sini adalah indeks pertama dari data tersebut. Jadi range itu adalah indeks terakhir dikurang indeks data terakhir dikurang data pertama. Di sini kita akan membuat menghitung Q1, Q2, Q3, IQR, varian, standar deviasi. Kita akan print ukuran penyebaran datasetnya. Pertama, kita print range, print kuartil, kuartil 2, kuartil 3, inter kuartil atau IQR, varians, dan standar deviasi. Nah, di sini untuk menghitung kuartil, kita akan melihat terlebih dahulu posisi kuartil, di mana kita akan masukkan N, yaitu len data. If index lebih kecil daripada 0, maka return data indeks yang pertama. If index lebih besar sama dengan N kurang 1, maka return data adalah indeks yang terakhir, yaitu min 1. I sama dengan di sini adalah indeks, F indeks kurang I. Return data I plus F kali data I tambah 1, data 1. Dev hitung varians, di mana N sama dengan len data. If N lebih kecil sama dengan 1, maka akan return 0. Mean sama dengan self hitung mean yang telah kita kerjakan tadi. Di sini kita akan hitung jumlah kuadrat selisihnya. Yang pertama kita misalkan dulu, karena kita belum tahu, maka kita misalkan jumlah kuadrat selisihnya adalah 0. For X in data, jumlah kuadrat plus sama dengan X kurang mean kuadrat return, maka akan terprint jumlah kuadrat sama dengan N per 1. N per N kurang 1.
Di sini akan kita hitung selanjutnya, yaitu hitung akar kuadrat, di mana jika angkanya lebih kecil dari 0, maka akan terprint error. Nah, jika angka sama dengan 0, maka akan terprint 0 atau return false. Di sini hasilnya sama dengan angka per 2,0. For in range 100, hasil 0,5 hasilnya, maka akan terprint 0,5 kali hasil plus angka per hasil, akan memunculkan output hasil. Di sini selanjutnya ada def summary statistik, di mana jika nama dataset tidak berada dalam self dataset, maka akan terprint error. Jika self dataset bukan merupakan nama dataset, maka akan terprint nama dataset tersebut kosong, tidak dapat menampilkan summary statistik. Nah, di sini kita akan menampilkan summary statistiknya. Kita akan buat print f summary statistik dataset. Kita munculkan self hitung ukuran pemusatan data yang telah kita buat di atas sebelumnya, self hitung penyebaran. Nah, selanjutnya di sini adalah def hitung korelasi persen, di mana jika dataset 1 tidak ada dalam self dataset, maka akan terprint error. Jika dataset 2 tidak berada dalam self dataset, maka akan terprint error juga. Nah, di sini jika not self dataset, nama dataset 1 atau self dataset 2, maka akan terprint error juga. Maka program akan dilanjutkan. Nah, di sini kita akan buat data 1 self dataset, data 2 self dataset, dan kita menggunakan n sama dengan learn data 1. Mean sama halnya dengan cara menghitung mean sebelumnya. Maka di sini hasilnya kita misalkan dulu dengan 0 sama dengan 0 karena kita belum menentukan hasilnya. For x, y in zip, kita menggunakan zip ini agar memudahkan menyatukan antara data 1 dan data 2. Hasil plus sama dengan X kurang mean kali Y kurang mean 2. Selanjutnya di sini adalah sigma 1. Maksudnya sigma 1 sini adalah ini merupakan sigma dari X kurang X bar sama dengan 0. For X in data 1, maka sigma satunya yaitu sigma X kurang X barnya plus sama dengan atau sama dengan X kurang mean 1 kuadrat. Nah, sama halnya di sini sigma 2 ini merupakan pemisalan untuk sigma Y kurang Y bar. Karena di sini saya buat sigma-sigma, karena jika saya menuliskan sigma, lambang sigmanya, itu akan membuat sintak lebih panjang dan rumit dipahami. Selanjutnya di sini akan terprint hasil kalinya, yaitu self hitung akar kuadrat, maka hasilnya itu sigma 1 kali sigma 2. If hasil kalinya is none, or hasil kalinya tuh sama dengan 0, maka akan terprint error. Jika korelasinya sama dengan hasil per hasil kali, maka akan terprint koefisien korelasi persennya antara data yang pertama dan data kedua bernilai nilai korelasi ini. Selanjutnya di sini adalah def regresi linear. Kita akan print dulu regresi linearnya, terus kita akan print pilih dataset untuk variabel terikat Y terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan pilih variabel untuk terikat X. Nah, jika nama dataset Y not in self dataset dan nama dataset X not in self dataset, maka akan terprint error. Jika self dataset nama dataset Y or not self dataset nama dataset X, akan terprint error juga. Nah, di sini kita akan buat Y sama dengan self dataset, yaitu dataset Y dari Y, dan X dataset X. Di sini kita menggunakan N, yaitu sebagai learn dari X. Nah, di sini mean X sama dengan self hitung mean X, mean Y sama dengan self hitung mean Y. Hasilnya kita samakan 0 terlebih dahulu, maka for X1, XI, YI, in zip. Di sini kita menggunakan zip lagi karena untuk memudahkan kita dalam menyatukan X dan Y. Hasilnya yaitu XI kurang mean X kali YI kurang mean Y. Hasilnya maka akan hasil kalinya yaitu XI kurang mean X kuadrat. Maka untuk hasil akhirnya itu B1 hasil per hasil kali, yaitu hasil dari ini dan per hasil kali ini. Selanjutnya di sini B0 sama dengan mean Y kurang B1 kali mean X. Selanjutnya di sini kita akan menghitung def koefisien determinasi, di mana jika B0 atau B1 atau X atau Y-nya itu tidak ada atau bernilai non atau salah, maka akan terprint model regresi belum bisa dibuat atau ada masalah ketika pembuatannya. Nah, mean Y-nya sama dengan self itu mean Y. SSR ini adalah merupakan jumlah kuadrat dari regresi. Ini adalah merupakan singkatan dari istilah bahasa Inggrisnya. Jika saya membuat jumlah kuadrat regresi, ini akan menjadi sangat panjang sintaknya. Jadi dipersingkat aja. Sama dengan 0 for X, I, Y, in zip. Kita sama lagi menggunakan fungsi zip. Sama dengan B0 tambah B1 kali X I kurang mean Y kuadrat. Nah, di sini SST ini adalah merupakan jumlah kuadrat total. Sama halnya dengan SSR, ini merupakan singkatan dari bahasa Inggrisnya. Di mana SST ini yaitu Y1 YI kurang mean Y kuadrat.
Untuk hasil korelasi koefisien determinasi atau R kuadratnya, yaitu nilai dari SSR atau jumlah kuadrat regresi per SST, jumlah kuadrat total. Maka akan terprint koefisien determinasinya adalah hasil dari ini. Nah, selanjutnya di sini adalah Dev pilih dataset. Ya, jika if not self dataset, maka akan terprint belum ada dataset atau buat dataset dulu. Nah, di sini jika dataset itu ada, maka akan terprint pilih dataset, nama dataset, list, kita akan masukkan kuncinya, maka akan terprint pilihannya. Nah, selanjutnya di sini adalah dev ambil input angka. Di mana di sini kita akan pilih input stringnya, selanjutnya akan keluar pilihannya. Nah, di sini kita akan mencek dulu, kita akan melakukan is integer ini agar dia merupakan integer dan tidak error nantinya. Atau di sini juga kita bisa menggunakan fungsi try except. Nah, di sini kita buat def main kalkulator sama dengan statis kalkulator DB, B0 regresinya non, B1 regresinya non, X regresinya non, Y regresinya non. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi while true agar ini akan dapat terjadi pengulangan. Nah, selanjutnya kita akan membuat 10 pilihan sesuai dengan perintah dari soal. Yang pertama ada buat dataset kosong, kedua hapus dataset, ketiga tambahkan data ke dalam dataset, hitung ukuran pemusatan, hitung ukuran penyebaran, tampilkan summary statistik, hitung korelasi persen, buat model regresi linear sederhana, hitung koefisien determinasi atau R kuadrat, dan yang terakhir ini kita akan membuat fungsi untuk keluarnya. Nah, jika kita pilih pilihan satu, maka kita akan diminta untuk menginput datanya terlebih dahulu. Setelah kita masukkan, maka akan terprint dataset tersebut telah dibuat. Nah, jika kita pilihkan dua, maka kita akan pilih cara menghapus data. Jika pilihan tiga, maka ini merupakan pilihan menambahkan data. Nah, jika pilihan 4, maka akan keluar hitung ukuran pemusatan data. Jika pilihan 5, maka akan keluar hitung ukuran penyebaran. Jika kita memilih 6, maka akan keluar summary statistik. Jika kita memilih 7, maka akan keluar pilihan data pertama dulu, karena di sini kita akan menghitung korelasi di mana kita akan menentukan dulu yang mana variabel X, yang mana variabel Y. Selanjutnya jika kita memilih 8, maka di sini akan terprint koefisien akan terprint regresi linearnya. Jika kita pilih 9, maka akan terprint hitung koefisien determinasi. Nah, yang terakhir jika kita pilih 0, maka akan terprint terima kasih telah mengusir naga jahat. Maka otomatis fungsi akan break, akan kita menggunakan fungsi break, akan berhenti dan akan terprint pilihan jika kita tidak memasukkan ini semua, tidak masukkan angka 1 sampai 9 atau angka 0, maka ini akan terprint pilihan kamu tidak valid. Maka disuruh coba lagi, try again. Nah, ini merupakan output yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.